Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Syarul Qadri dengan NIM 0525221194 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas praktik untuk mata kuliah struktur data tentang program pencarian menggunakan pertama itu Depth First Search atau DFS, yang kedua adalah Breadth First Search atau BFS. Mari kita mulai. Oke, di sini saya telah membuat ininya ya, programnya ya. Nah, DFS itu apa itu DFS adalah pencarian mendalam. Nah, mungkin konsepnya itu seperti menjelajahi sebuah gua ya. Seakan-akan jadi kita akan masuk satu lorong terlebih dahulu gitu ya. Saat kita mencapai buntu ya, sampai akhir dari sebuah lorong, kita akan kembali untuk mencoba lorong lainnya. Nah, kurang lebih di versus itu seperti itu. Jadi struktur data yang dipakai di sini adalah stack. Dia menggunakan call stack lewat rekursif. Dan dia juga karena ini stack ya, jadi ini tuh last in first out. Itu seperti tumpukan piring kotor ya. Yang masuk pertama kali akan selalu di bawah. Yang akan dicuci duluan justru adalah yang masuk terakhir karena mereka posisinya ada di atas gitu. Pertama di sini itu kita akan membuat kelas grafnya gitu ya. Di sini ada vertice dan juga ada agency list. Nah, berikutnya itu ada konstruktor. Konstruktor membuat array dari agency list itu, adjacency list dan inisiasi setiap indeks dengan linked list kosong gitu. Nah, berikutnya ini adalah metode untuk menambahkan edge. Jadi di sini kita akan menghubungkan antar node-nya gitu ya. Misal di sini edge dari A1 terhubung ke A2 kayak gitu. Untuk metode DFS-nya ini kita menerima ya dari start node dan juga ada targetnya. Kita akan menentukan start node dan juga target gitu. Nah, lalu untuk berikutnya itu ada metode rekursif untuk DFS. Nah, di sini itu kita akan melakukan identasi untuk visualisasi kedalaman, lalu kita tandai ya node sebagai sudah dikunjungi gitu ya. Jadi mengunjungi A dan lain-lain. Terus cek apakah node ini adalah target gitu ya. Jadi misalnya kita sudah di node berapa, kalau dia target itu akan muncul target ditemukan. Lalu rekursif untuk node tetangga yang belum dikunjungi gitu ya. Terus di akhir itu ada backtrack dari A jika memang kita sudah mentok di paling ujungnya ya. Sudah buntu lah gitu ya seperti tadi. Lalu untuk menampilkan struktur graf juga kita buatkan di sini. Berikutnya itu kita melakukan eh kita run programnya ya. Oke, sini saya menambahkan ya penjelasan trade versus tadi. Nah, untuk struktur grafnya itu tadi kita buat itu A1 terhubung ke A2, A3, A2 terhubung ke A4, A5, dan seterusnya. Mulai pencarian menggunakan DFS, misalnya kita start node dari A1 dan targetnya adalah A7 gitu ya. Nah, sini contoh ya yang sudah terhubung ini. Ini udah ada graf pembantunya juga. Sini atas A1 dia akan masuk ke A2 terlebih dahulu gitu, mengabaikan A3-nya. Nah, dari A2 dia akan ke A4 gitu ya. Nah, dari A4 karena tidak ada jalan lagi, maka akan mundur lagi ke A2. Nah, dari A2 akan mengarah ke A5. Nah, setelahnya itu dari A5 akan ke A7. Nah, karena targetnya adalah A7, maka itu akan memunculkan target ditemukan A7. Dan hasil pencariannya adalah not A7 ditemukan. Untuk statistiknya juga dapat dilihat di sini ya, dari waktu eksekusi gitu ya. Kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Untuk karakter DFS tadi ya, rangkumannya adalah dia itu menjelajah sedalam mungkin sebelum backtrack, lalu menggunakan stack ya, call stack untuk rekursif, dan di DFS ini cocok untuk pathfinding, deteksi siklus, dan topological sort. Berikutnya kita ke breadth first search. Oke, nah berbeda ya dengan BFS sebelumnya. BFS ini itu artinya pencarian melebar, di mana mungkin seperti apa ya, riak air ya, dimulai dari tengah,
dan dia akan menyebar ke area lainnya gitu ya secara merata gitu kan. Nah, di sini itu perbedaannya tadi ya, deep phase yang dia akan masuk ke satu arah dulu, breadth dia akan menyebar ke semua arah gitu. Nah, ini kalau contoh apa namanya karena struktur datanya ini menggunakan queue ya. Jadi dia seperti antrian di mana yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu gitu. Kita mulai untuk bagian-bagiannya. Di sini ada kelas juga ya, kelas untuk grafnya kita buat, lalu ada konstruktornya, lalu ada metode untuk menambahkan edge tadi ya, hubungan antar node-nya juga. Nah, metode BFS-nya ini itu kita menggunakan VSet array, lalu dan queue gitu. Oke, langsung aja ya kita run aja programnya. Oke, di sini juga saya menjelaskan lagi ya terkait breadth process-nya. Terus untuk struktur grafnya bisa dilihat di sini. Dan ini juga saya munculkan di kita print out lah gitu ya. Nah, memulai pencarian BFS. Nah, dari sini start node-nya kita coba dari A1 dan untuk targetnya itu di A7. Proses pencariannya ini itu akan level by level, di mana untuk dari A1 dia akan masuk ke karena A1 terhubung ke A2 dan A3, dia akan masuk ke A2 dan A3 terlebih dahulu. Jadi akan nyambung dan A2 A3 akan masuk ke antrian. Di level 2 kita akan langsung mencari A2 dan A3 gitu ya. Dari A2 kita akan langsung mengunjungi A4 dan A5, dari A3 kita mengunjungi ke A6. Jadi A4, A5, dan A6 itu akan masuk ke antrian berikutnya di level 3. Nah, di level 3 karena A4 tidak ada lanjutan, itu tidak ada yang kita kunjungi. Namun dari A5 itu mengunjungi A7. Ya kan? Nah, di sini karena A7 telah ditemukan, itu akan kita munculkan A7 ditemukan sebagai hasil pencariannya. Untuk statistik BFS-nya bisa dilihat di sini terkait waktu eksekusi, metode, kompleksitas waktu, dan kompleksitas ruang. Sebagai rangkuman ya, karakteristik dari BFS ini, dia itu adalah menjelajahi level demi level, lalu menggunakan VIVO ya, antrian. Lalu ini cocok untuk shortest path, level order traversal. Dan ini menjamin ya, menemukan jalur terpendek di unweighted graph. Demikian tugas praktek dari saya. Terima kasih telah mengikuti praktek ini. Semoga video dan penjelasan saya dapat memenuhi kriteria dan penilaian tugas praktek 3 struktur data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.